Kalau kurang di sini lantai 2 mesti berdoa. Ayo silakan Bu Sri. Pak silakan masuk. Ini Bu Sri. Iya. Alamat ini. Di depan aja Bu. Pak di depan aja biar cepat nanti. Suksesnya kita sama-sama sukses nanti. Ini masih kosong nih Pak. Bu Farida mungkin di depan. Biar cantik ini. Ini diliput sama TV. Dari mana ya Pak Haji? Dari YouTuber kita. Dari YouTuber kita nanti insyaallah. Jadi nanti biar cantik ininya dokumentasinya. Jadi insyaallah nanti bisa nanti Bapak Ibu lihat hasil video nanti di YouTube-nya masing-masing. Ya. Oke Bapak Ibu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin di siang menjelang sore hari ini di tempat yang berbahagia ini di aula indoor dari Cibenaras Asoka. Kita masih diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam tentunya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka majelis ilmu kita tentang seminar bisnis syariah dari perusahaan PT Bandung Eco Synergy Teknologi Best Corporation Syariah yang insyaallah akan kita mulai di hari ini. Selawat beri salam sama-sama kita hadiahkan kepada tuntunan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah nanti kita akan memperoleh syafaat beliau di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat tentunya. Kalau sakit mungkin tadi Bapak Ibu tidak hadir di sini, mungkin di tempat tidur ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan nikmat kesehatan sehingga Bapak Ibu diundang oleh orang-orang yang spesial hari ini untuk menghadiri majelis ilmu kita di hari ini. Insyaallah lebih kurang 1 sampai 2 jam ke depan kita akan membedah ilmu di majelis ilmu ini, yang mana di sini insyaallah kita akan memberikan solusi terhadap umat tentunya. Yang pertama, bagaimana untuk kita meningkatkan taraf perekonomian kita khususnya terhadap umat. Jadi sini mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir, umat Islam semua, baik Bapak Ibu. Nah, kalau lebih, kenapa saya lebih leluasa bertanya? Karena lebih kompleks nanti tetap terhadap agama. Tetapi perlu satu hal yang kita garis bawahi, bisnis ini adalah bukan untuk terkhusus umat Islam saja, tetapi terbebas untuk seluruh umat dan agama apapun. Karena setiap agama pasti punya tujuan dan impiannya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya kupas tentang apa dari seminar kita hari ini, perkenalkan semua. Saya adalah Ustadz Ahmad Ramli yang sehari-hari kegiatan saya adalah di samping saya sebagai seorang, ada beberapa usaha saya di bidang travel dan di bidang garment tentunya. Saya ada buka juga tailor tentunya, dan saya sebagai seorang muthaif di pembimbingan umroh adalah salah satu travel di kota Medan ini. Jadi tugas seharian yang kami biasanya, kebetulan saya lagi libur karena ini pada masa musim haji, dan insya Allah nanti di akhir bulan Juli kami sudah mulai beraktivitas untuk membimbing para jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci tentunya. Di sela-sela mengisi waktu dan share dakwah saya berjalan di sini menjalani bisnis syariah dari perusahaan PT BES ini
yang alhamdulillah dengan saya menemukan bisnis yang luar biasa ini tentunya membekalkan syiar dakwah kita juga, bagaimana membantu umat Islam terkhususnya yang mereka terkendala finansial untuk bisa berangkat ibadah haji, baik itu ibadah haji reguler maupun tentunya ibadah haji plus yang insya Allah nanti bisa kita akan dapatkan, maupun bisa kita berangkat umrah secara gratis tanpa terkendala biaya. Mau Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci gratis? Tunjuk tangan Bapak Ibu siapa yang mau berangkat ke Tanah Suci gratis? Lebih sudah terukur, benar ya Bu ya Pak ya. Lalulah kita mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang masih aktif sebagai orang pegawai, mau tunjuk tangan Bapak Ibu. Ada yang kerja di kantoran saat ini? Ya, mungkin Bu Dokter ya. Alhamdulillah Bu Dokter ini sangat luar biasa. Beliau seorang dosen aktif di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Jadi kalau ingin berobat gigi silakan ke Bu Dokter ya. Yang mau pasang gigi, cabut gigi nanti bisa hubungi beliau. Tetapi Bu Dokter juga punya visi dan misi. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Itulah ingin juga ingin meningkatkan bagaimana menjadikan orang yang bermanfaat untuk saudara dan keluarganya. Tentunya kita berbagai dari latar belakang profesi Bapak Ibu. Tentunya kita punya visi dan misi tentunya yang mempunyai tujuan dan impian kita agar kita bisa hidup kaya berkah. Inilah yang kami ingin memberikan kepada Bapak Ibu solusi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang Bapak Ibu yang baru datang. Silakan duduk Pak, di sini aja Bang, ke depan aja, ini sih banyak kosong. Bapak di depan Pak, bisa diisi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, itulah sekedar visi dan misi dari perusahaan kita yang nanti akan lebih jelaskan juga. Tetapi alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri. Di sini ada juga sahabat saya, saudara saya. Di sini kami beritahukan Bapak Ibu bahwasannya bisnis ini adalah real, ada yang dijalankan secara syariah. Kenapa dikatakan syariah? Karena kita perusahaan PT BES ini sudah memiliki legalitas yang sudah lengkap dari Departemen Perindustrian Perdagangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara sistem maupun secara produk yang kita miliki sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga kita tidak usah khawatir untuk menjalankannya. Inilah yang membuat kami semakin teguh bahwasannya sistem yang berlaku di perusahaan PT BES ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Dan ini tidak ada yang merugikan antara perusahaan dan mitra-mitranya. Hari ini alhamdulillah saya tidak sendiri, juga ada sahabat saya, mentor saya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang di depan yang sedang di laptop, itu adalah teman saya juga, Ustadz Nova Mardiansa. Alhamdulillah Ustadz Nova Mardiansa 2 hari yang lalu telah tembus reward berupa mobil cash seharga 150 juta yang diberikan perusahaan dari PT BES. Benar Ustadz ya? Nggak bohong Ustadz ya? Mobilnya ada Ustadz ya? Alhamdulillah, karena tadi Ustadz Nova dan naik kereta mengejar waktu, nanti insya Allah bisa dilihat mobilnya ketika nanti Sabtu depan. Alhamdulillah Ustadz Nova dalam waktu tempo berapa bulan Ustadz? 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu. Kira-kira kalau di luar sana bisa nggak dapat 150 juta Bu? Ada tapi mustahil ya Bu ya. Di PT BES Bu enak Bu, kerjanya cuma tepuk tangan. Nah kayak ibu gini tepuk tangan, tunjuk tangan deh, itu aja Bu, tembus mobil 150 juta. Enak ya Bu ya. Mau kasih tahu caranya, nanti sabar dulu Bu, nanti ada waktunya. Nah alhamdulillah Bu, ini menunjukkan apa? Inilah perusahaan suatu ekor terbaik yang kita miliki. Perusahaan kita murni adalah perusahaan anak bangsa, bukan perusahaan luar negeri yang numpang di Indonesia seperti perusahaan yang dulu-dulu Bu ya. Saya nggak menyebutkan embel-embelnya ya, langkah kode etik. Tetapi PT BES adalah murni perusahaan anak bangsa yang didirikan oleh anak bangsa juga, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Beliau adalah salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Institut Teknologi Bandung yang mengambil kuliah mereka yang berasal dari kota Solo.
yang seorang anak muda yang sangat jenius, hafiz Quran dan sangat dermawan, insya Allah. Karena apa? Dengan istiqomah membangun perusahaan kita ini, sekarang kita sudah memiliki rumah yatim dan rumah tahfiz di Bandung, Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, inilah istiqomahnya owner kita, Bapak Haji Fibran Agung. Beliau mensedekahkan harta yang dijihadkannya. Ketika beliau sukses, dia tidak lupa ada hak 2,5% yang harus diberikan kepada anak-anak yatim. Sekarang anak yatim dari perusahaan Pak Haji Fibran Agung adalah sekitar 300 anak yatim, Bapak Ibu. Kira-kira sedikit atau banyak? Dan itu semua diberikan secara gratis untuk masalah pendidikan yang Bu. Dari mulai TK sampai kuliah. Nanti Bapak Ibu bisa searching dan ikut bisa di YouTube itu dan di Instagram Pak Haji Fibran Agung. Bapak Ibu bisa melihat jumlah rumah anak yatim dan setiap bulannya itu ketika pembayaran SPP dari anak sekolah, Pak Haji Fibran Agung memberikannya secara umum dan transparan, membuktikan bahwasannya dengan bisnis yang beliau punya saat ini, beliau tidak lupa untuk mensedekahkan, bahwasannya di balik kesuksesannya masih ada hak yang harus dibagikannya kepada anak yatim dan piatu tentunya. Jadi sekarang ada nanti Bapak Ibu mana tahu keponakannya yang yatim piatu tidak sanggup untuk sekolah, nanti bisa kita antarkan ke PTBS ataupun perusahaan rumah yatim yang dimiliki oleh Bapak Haji owner kita. Selain itu Pak Haji Fibran Agung membuka rumah tahfiz Al-Quran. Jadi di sebelah kantor perusahaan kita, kantor perusahaan PTBS kita berada di kota Bandung. Ya itu sudah kantornya milik sendiri, bukan sewa Bapak Ibu. Nanti insya Allah ketika nanti ada waktu dan nanti Bapak Ibu ke Bandung bisa main ke perusahaan kita langsung di kota Bandung. Dan di sebelahnya itu ada masjid yang dibangunkan, yang dibangun oleh Pak Haji Fibran Agung juga. Jadi itulah merupakan profil perusahaan dari Pak Haji Fibran Agung dengan istiqomah untuk membantu umat agar terbebas masalah hutang dan riba. Yang terakhir tadi adalah berkah no riba. Yang terakhir mutunya adalah no riba. Bahwasannya masalah riba yang selama ini kita anggap itu hal yang biasa, tetapi dalam Al-Quran itu kan saya yang mengatakan Bapak Ibu di surat Al-Baqarah 286 dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, termasuk bisnis kita yang sekarang ini adalah akadnya jual beli. Tetapi Allah mengharamkan riba. Berarti bisnis kita ini bukan bisnis investasi. Bapak Ibu taruh uang, duduk-duduk, tidur-tidur di rumah, setiap bulan dapat hasilnya. Bukan seperti itu Ibu. Itu yang diharamkan Pak di dalam Al-Quran, di dalam agama kita. Bahwasannya ketika kita menggandakan bunganya itulah yang dinamakan riba. Riba sama artinya adalah Allah memberi kecaman kepada kita. Bahwasanya dosa yang kecil bagi pelaku riba adalah sama menjinahi ibu kandung kita sendiri. Rasanya gimana Bu? Kalau kita menjinahi ibu kandung kita sendiri, mengarahkan mari pundang mungkin ya Bu ya. Nauzubillah, subhanallah, jangan sampai kita. Itulah dosa dan kecaman bagi Allah ketika bagi pelaku-pelaku riba. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Pak? Kalau kita sudah terlanjur mengambil pinjaman, yang namanya hutang piutang Bapak Ibu, bukan hanya urusan dunia, tetapi nanti diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Benar ya Bu ya? Makanya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, sebelum dia dimakamkan, apa yang sering kita ucap? Mungkin sampai kita sering dengar kepada Bilal yang mengatakan, Bapak Ibu, di depan kita ada sosok jenazah yang mungkin selama hidupnya mengadakan ada hutang piutang. Ketika nanti 3 hari berikutnya jumpalah pada ahli waris untuk menyelesaikan. Benar ya Bu ya? Kenapa itu disampaikan Bu? Di detik-detik beliau sebelum beliau diwafatkan atau dimakamkan. Itulah kecaman dan dosa hutang piutang. Bahwasanya sebelum di padang mahsyar, di alam kubur, di alam barzah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala masalah hutang piutang. Tentunya masalah hutang itu wajib kita harus lunaskan. Benar ya Bu ya? Sepakat ya? Nah, jadi kecaman juga bagi kita. Yang namanya hutang wajib harus dilunaskan. Tentunya melunaskannya tentu dengan jalan ikhtiar ya Bu ya Pak ya. Apa kita bisa duduk-duduk saja di rumah?
Bapak Ibu pun bukan bergabung dan perusahaan ini, tetap Bapak Ibu di luar sana bekerja juga untuk menyelesaikan hutang Bapak Ibu. Benar ya Bu ya? Nah, tetapi di sini Bu, insya Allah, kenapa kami dalam salah satu komunitas sahabat karib. Sahabat karib yakni karib adalah singkatan, tetapi kami adalah karib komunitas anti riba. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kami yang sini sudah bergabung duluan, dibanding Bapak Ibu yang belum bergabung, kami telah menjihadkan, kami telah mengazamkan di hati kami untuk memerangi dari bahaya riba. Kami mengajak umat dan mengajak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu diundang oleh orang-orang yang spesial? Karena kami sudah meniatkan, jangan kami sentuh lagi dengan bahaya riba. Jangan kami sentuh lagi masalah hutang piutang dengan riba. Tetapi kami ingin memberikan, tetap kami berikhtiar bagaimana kami bisa melunaskan hutang riba kami dengan segera. Sehingga dengan kami nanti jalankan bisnis ini, kami bisa membayar hutang riba kami. Inilah motivasi kami Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tagline perusahaan kita, bahwasanya go berkah, no riba, go baitullah. Yang terakhir adalah go baitullah, mengajak umat untuk bisa ke tanah suci. Bapak Ibu, saya sudah hampir 5 tahun bergelut di bidang travel umroh, sudah hampir mengajak para jemaah-jemaah umroh dan jemaah haji tentunya. Saya tidak memberikan saran kepada jemaah saya untuk mengambil talangan umroh. Maaf Bapak Ibu, banyak travel-travel di kota Medan ini yang menawarkan berangkat hanya DP 3 dan 5 juta, Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci. Setelah pulang umroh nanti boleh bayar. Benar Bu ya? Kira-kira Ibu setuju nggak? Nah ya, kenapa Kak? Udah, benar, iya. Kalau banyak umur ya kan? Betul. Kalau kan tidak mampu, jadi Allah pun marah. Betul. Sepakat Bu. Makanya saya tidak sepakat, walaupun berbagai versi mereka itu urusan mereka Bu. Tetapi kita mitra-mitra kita Bu, alhamdulillah Bu. Kemarin Ustaz Nova, saya sudah pulang ke tanah air. Ustaz Nova di bulan 10 Oktober 2003 langsung saksi matinya adalah Ustaz Nova Mardiansa. Jadi kami kan rotasi Bu, kami silih berganti. Nah, kemarin mitra-mitra PTBS 350 mitra kita berangkat ke tanah suci, berangkat umrohnya secara gratis. Jadi kemarin Ustaz Nova langsung jumpa dengan Pak Deddy Stoyo, mentor kita. Ternyata hampir 1 pesawat Bu, berangkat mitra-mitra kita yang menjalankan bisnis PTBS ini dalam waktu kurang 1-2 tahun mereka tembus reward umrohnya dan bekerja sama kemarin sama travel kita, menggandeng travel kita itu berangkat umrohnya secara gratis. Enak ya Bu ya? Enak gak ya Bu? Nah, mau Bu berangkat umroh lagi sama kita? Insya Allah Bu, kita buat program di bulan 11 tahun ini. Jadi Bapak Ibu mesti ada harapan. Tanpa mengurangi kantong Bapak Ibu, nanti kita kasih tahu bagaimana cara percepatan untuk bisa meraih reward dari PTBS ini. Dan nanti akan disampaikan Ustaz Nova dan nanti juga sampaikan Pak Ari nanti. Mungkin sebagai mukadimah dan profil perusahaan dari PTBS Bank Informasi Teknologi, sekedar informasi menjadi wacana yang alhamdulillah tadi mohon maaf kami berhubung tadi ada terkendala teknis yang seharusnya kita bisa melihat fokus, tadi ada hal-hal yang tidak di luar dari dugaan kami, jadi kita tidak bisa melihat slide, tetapi apa yang ada di slide di komputer tentunya nanti yang ini yang kami bicarakan materinya hampir sama Bapak Ibu. Jadi insya Allah profil perusahaan mungkin saya sudah sampaikan. Berikut tentang bagaimana marketing plan, bagaimana Pak menjalankan bisnis di PTBS ini. Tentunya saya berikan kesempatan kepada saudara saya, rekan kami juga. Beliau adalah Pak Haji Rinaldi. Beliau adalah seorang pensiunan dari perusahaan Lonsum. Tahu Bu, Lonsum Sumatera, yang 26 tahun beliau aktif di bidang pertanian perkebunan kelapa sawit di kota Palembang. Alhamdulillah kemarin beliau setelah pulang umroh bersama kami kemarin, alhamdulillah ketemu dengan kami dan Ustaz Nova. Beliau menceritakan dan ingin tidak mau ibaratnya pensiun itu duduk-duduk di rumah, karena beliau aktif yang biasa bekerja. Melihat ada peluang bisnis ini, beliau menghubungi kami dan alhamdulillah kemarin di bulan berapa Pak Haji?
Di bulan Maret kemarin Pak Rinaldi sudah tembus reward sepeda motor seharga 20 juta secara cash dari PDS. Untuk itu kita lanjut sumbangan kepada Pak Haji Rinaldi untuk segera panggil Bapak.